Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ali Muhsin dari kelas robotika pagi A dengan NIM 4222010131 Politeknik Negeri Batam. Dalam video ini saya akan membahas tentang Vision Language Model atau VML, sebuah teknologi AI yang menggabungkan pemrosesan gambar dan bahasa. Apa itu VML? VML adalah model kecerdasan buatan yang membantu memahami dan menghubungkan informasi visual seperti gambar atau video dengan informasi tekstual seperti deskripsi, pernyataan, atau perintah. Mengapa VML penting? Nah, karena sebagian besar informasi di dunia nyata bersifat multimodal, artinya kita berkomunikasi dan memahami dunia lewat komunikasi visual dan bahasa. VML digunakan di berbagai bidang, dari pencarian gambar, caption otomatis, hingga robot yang bisa memahami perintah dalam bahasa alami dan merespon lewat tindakan. Lalu ada konsep dan cara kerja. Bagaimana cara kerja VML? Pada dasarnya, VML menggabungkan dua jenis data, yaitu gambar dan teks. Nah, gambar diproses oleh image encoder, lalu teks diproses oleh text tokenizer atau language encoder. Nah, kedua data ini kemudian diubah menjadi representasi vektor yang digabungkan dalam ruang embedding bersama, di mana gambar dan teks yang bermakna sama akan memiliki vektor yang mirip. Ini memungkinkan model untuk menjodohkan teks dan gambar dengan pemahaman semantik, bukan sekedar cocok-cocokan keyword. Ada beberapa arsitektur model terkenal nih, seperti Clip, Blip, Flamingo, dan Cosmo-1. Jadi Clip ini itu dibuat oleh OpenAI. Nah, dia itu belajar mencocokkan gambar dari teks lewat miliaran pasangan, sering digunakan untuk klarifikasi zero shoot. Lalu ada Blip, nah, dapat menghasilkan deskripsi atau caption untuk gambar atau menjawab pernyataan tentang gambar. Lalu juga ada Flamingo, itu DeepMind. Nah, jadi ini adalah model multimodal yang menangani input teks dan gambar secara dinamis. Lalu ada Cosmo-1 dari Microsoft. Nah, ini multimodal transformer yang bisa memahami dan menanggapi input visual dan bahasa. Lalu di sini saya mengambil studi kasusnya, itu captioning otomatis pada gambar atau otomatis pada gambar. Salah satu aplikasi paling berguna dari VML adalah captioning otomatis, yaitu memberikan deskripsi teks pada gambar secara otomatis. Contohnya dalam platform media sosial, VML biasa digunakan untuk membuat deskripsi otomatis pada gambar untuk pengguna tunanetra. Dalam manajemen aset digital, caption otomatis membantu dalam pengelompokan dan pencarian gambar. Lalu dalam dunia jurnalistik, VML bisa membantu menuliskan deskripsi cepat untuk foto-foto berita. Nah, model seperti Blip dan Cosmo-1 telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan caption yang akurat, bahkan dalam konteks yang kompleks seperti suasana hati, aktivitas, dan hubungan antar objek dalam gambar. Nah, pada bagian penutup, ada beberapa poin penting yang harus kita ingat, yaitu VML adalah model yang memahami gambar dan teks secara bersamaan. Model ini bekerja dengan mengubah gambar dan teks menjadi representasi vektor dalam ruang bersama. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti captioning, pencarian gambar, deteksi konten, hingga robotik. Lalu, untuk apa tantangannya? Itu ada butuh dana multimodal dalam jumlah besar. Setelahnya ada bias data, bisa berakibat pada hasil yang tidak adil dan diskriminatif. Lalu masih sulit untuk menangani konteks yang kompleks atau ambigu.
Apakah ini menjanjikan? Menurut saya, sangat menjanjikan. Teknologi ini membawa kita selangkah lebih dekat ke arah AI yang benar-benar memahami dunia seperti manusia, lewat visual dan bahasa secara bersamaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini membantu kalian memahami konsep Visual Language Model. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka konten AI seperti ini. Sampai jumpa. VML digunakan di berbagai bidang, dari pencarian gambar, caption otomatis, hingga robot yang bisa memahami perintah dalam bahasa alami dan merespon lewat tindakan. Lalu ada konsep dan cara kerja. Bagaimana cara kerja VML? Pada dasarnya, VML menggabungkan dua jenis data, yaitu gambar dan teks. Nah, gambar diproses oleh image encoder, lalu teks diproses oleh text tokenizer atau language encoder. Nah, kedua data ini kemudian diubah menjadi representasi vektor yang digabungkan dalam ruang embedding bersama, di mana gambar dan teks yang bermakna sama akan memiliki vektor yang mirip. Ini memungkinkan model untuk menjodohkan teks dan gambar dengan pemahaman semantik, bukan sekedar cocok-cocokan keyword. Ada beberapa arsitektur model terkenal nih, seperti Clip, Blip, Flamingo, dan Cosmo-1. Jadi Clip ini itu dibuat oleh OpenAI. Nah, dia itu belajar mencocokkan gambar dari teks lewat miliaran pasangan, sering digunakan untuk klarifikasi zero shoot. Lalu ada Blip, nah, dapat menghasilkan deskripsi atau caption untuk gambar atau menjawab pernyataan tentang gambar. Lalu juga ada Flamingo, itu DeepMind. Nah, jadi ini adalah model multimodal yang menangani input teks dan gambar secara dinamis. Lalu ada Cosmo-1 dari Microsoft. Nah, ini multimodal transformer yang bisa memahami dan menanggapi input visual dan bahasa. Lalu di sini saya mengambil studi kasusnya, itu captioning otomatis pada gambar atau otomatis pada gambar. Salah satu aplikasi paling berguna dari VML adalah captioning otomatis, yaitu memberikan deskripsi teks pada gambar secara otomatis. Contohnya dalam platform media sosial, VML biasa digunakan untuk membuat deskripsi otomatis pada gambar untuk pengguna tunanetra. Dalam manajemen aset digital, caption otomatis membantu dalam pengelompokan dan pencarian gambar. Lalu dalam dunia jurnalistik, VML bisa membantu menuliskan deskripsi cepat untuk foto-foto berita. Nah, model seperti Blip dan Cosmo-1 telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan caption yang akurat, bahkan dalam konteks yang kompleks seperti suasana hati, aktivitas, dan hubungan antar objek dalam gambar. Nah, pada bagian penutup, ada beberapa poin penting yang harus kita ingat, yaitu VML adalah model yang memahami gambar dan teks secara bersamaan. Model ini bekerja dengan mengubah gambar dan teks menjadi representasi vektor dalam ruang bersama. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti captioning, pencarian gambar, deteksi konten, hingga robotik. Lalu, untuk apa tantangannya? Itu ada butuh dana multimodal dalam jumlah besar. Setelahnya ada bias data, bisa berakibat pada hasil yang tidak adil dan diskriminatif. Lalu masih sulit untuk menangani konteks yang kompleks atau ambigu. Apakah ini menjanjikan? Menurut saya, sangat menjanjikan. Teknologi ini membawa kita selangkah lebih dekat ke arah AI yang benar-benar memahami dunia seperti manusia, lewat visual dan bahasa secara bersamaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini membantu kalian memahami konsep Visual Language Model. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka konten AI seperti ini. Sampai jumpa.